Boleh, boleh, boleh. Yang lainnya buka on cam. Dipandu dulu, Aldi dipandu dulu teman-temannya on cam dulu semua. Boleh, boleh, Baik, boleh. perhatian kepada seluruh peserta kegiatan kita pada kali ini agar membuka kameranya. Maaf Bu Marleni itu apa ya? Agak cahaya ya wajahnya. Iya, kayaknya saya coba cari ini posisi paling paling memungkinkan. Oke, Sudah bisa dimulai, Bu? boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Lolita Sari M. selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan dan PSP. Dan yang saya hormati Ibu Marleni selaku pemateri kita pada hari ini. Dan tak lupa saya hormati dan saya banggakan teman-teman kelas 2A manajemen pendidikan. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada paduka alam yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allahumma membawa sholli wa umatnya sallim wa dari barik. zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti saat ini. Minaz zulumati ilan nur. Baik hadirin sekalian, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Fadli. Di sini saya sebagai moderator untuk kegiatan kita pada hari ini yaitu kuliah dosen tamu bersama Ibu Marleni dari IAIN Curup. Curup. Curup ya, Bu? Iya. Baik, sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan wasilah lafaz basmalah tadi acara kita dapat berlancar dari awal hingga akhir. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sambutan sedikit dari Ibu Lolita Sari. Kepada Ibu Lolita Sari disilahkan. Ya, terima kasih Aldi dan terima kasih teman-teman semua mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita mendapat sharing knowledge ya. Sharing itu adalah berbagi, knowledge itu adalah pengetahuan. Berarti saling berbagi pengetahuan dalam hal ini mata kuliah, manajemen pendidikan dan pusat sumber belajar. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marleni M. Hum yang telah bersedia
untuk berbagi ilmunya terkait tentang perpustakaan. Sebelumnya mungkin perlu Ibu ketahui bahwa kami ini adalah prodi manajemen pendidikan, tetapi di dalamnya ada salah satu mata kuliah menyangkut manajemen perpustakaan dan pusat sumber belajar. Jadi intinya mah ini mahasiswa yang ingin belajar gitu, ingin belajar tentang perpustakaan karena mereka ini kelak ini akan menjadi manajer ya, manajer di di sekolahan atau boleh dikatakan kalau sekarang mah bahasanya tata usaha gitu ya, kepala tata Ya. usaha. Dan di lingkupnya otomatis di dalamnya adalah ada unit ya, unit perpustakaan. Dan kemudian sebelumnya kami perlu mungkin sampaikan ada salam dari kepala program apa itu program studi. Studi. Kadang-kadang suka kebelet. Bapak Muarif Sam. Karena mungkin ada kesibukan ya jadi mungkin belum sempat untuk hadir. Mungkin itu sambutan dari saya singkat saja. Namun semoga ilmu yang akan diberikan oleh Ibu Marleni akan bermanfaat ya bagi mahasiswa semua. Apa sih yang disebut dengan perpustakaan, bagaimana manajemen perpustakaan, bagaimana mengelola perpustakaan, karena memang kita sangat basic ya, sangat dasar sekali untuk mengetahuinya. Mungkin itu kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lolita Sari atas sambutannya. Baik hadirin sekalian, Insinyur Soekarno pernah berkata, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Maka dari itu, pada kesempatan pagi yang cerah ini, marilah kita sama-sama belajar dan berpikir guna menambah wawasan dan menuntut ilmu di universitas kita tercinta ini. Dan pada kali ini kita ditemani langsung atau didatangi langsung oleh dosen terhormat kita, Ibu Marleni dari IAIN Curug, yang akan membawakan sebuah materi presentasi dengan judul manajemen perpustakaan sekolah. Baik, sebelum saya alihkan kepada Ibu Marleni, ada kalanya saya membaca CV beliau. Beliau bernama Marleni SPDI MHum. Profil beliau status beliau sebagai ibu dengan 4 orang anak. Tugas utama beliau adalah seorang istri dan seorang ibu, dan beliau mendapat tugas tambahan yaitu menjadi ketua program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam di Institut Agama Islam Negeri Curug. Beliau menempuh pendidikan di STAIN Curug pada tahun 2007 pada program studi tadris bahasa Inggris, lalu melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia pada tahun 2021 di program studi ilmu perpustakaan. Beliau juga sering menjadi aktivis di beberapa organisasi, salah satu beberapa di antaranya yaitu menjadi BEM, terus mengikuti UKM, HIMA, dan KMM. Lalu pas masuk ke pasca menjadi mahasiswa, beliau masuk di IGCC. Saat ini beliau menjadi pengelola TBM, ADRI, dan ASTI. Selain menjadi ketua program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam di IAIN Curug, beliau juga mengajar di beberapa mata kuliah, yang diantaranya yaitu menjadi dosen pengampu mata kuliah etika profesi Islam, di mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, di mata kuliah manajemen perpustakaan, dan pemasaran jasa informasi. Baik, itulah CV beliau. Dan dari CV-nya aja sudah kita lihat beliau ini bukan orang biasa. Beliau adalah patut kita banggakan, kita bisa diajar sama beliau. Kayak gitu. Baik, Ibu Marleni, apakah sudah bisa terhubung? Oke, sudah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Aldi sehat? Alhamdulillah sehat Ibu.
Eh, Korlas ya? bukan. Oh, bukan. Bukan ketua kelas. Ketua kelasnya nanti ada Fata Ryan. Oke. Ibu udah siap, Ibu? Insya Allah. Teman-teman semuanya udah siap ya? Siap. Karena teman-teman udah siap dan Ibu Marleni juga udah siap, maka dari itu langsung saja kita alihkan kepada Ibu Marleni, kepadanya disilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat hingga hari ini, puasa ke-15 ya. Iya, Ya, betul. puasanya udah ke-15. Nggak masalah ya, 15. 15 apa 12 ya? Nggak ngitung tuh, Bu. Ya, sudah setengah perjalanan ya Bu Leli, nggak Iya. terasa. Ya, jadi alhamdulillah di Ramadan yang penuh berkah, kita diberikan kesempatan untuk tolabul ilmi ya, sama-sama menuntut dan menimba ilmu. Dan seperti disampaikan oleh Bu Leli tadi, sharing knowledge ya, kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan supaya nanti ilmu yang kita punya itu juga ada manfaatnya dan bisa diketahui juga oleh orang lain. Karena gak enak kan kalau pintar sendirian ya. Kalau pintar rame-rame kan ngobrolnya nyambung gitu ya. Oke, kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai satu-satunya idola kita dalam setiap perbuatan, setiap sikap, setiap semangat ya, termasuk juga semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun dulu Rasulullah dikenal sebagai orang yang ummi, tapi beliau kecerdasannya luar biasa. Begitupun dengan istri beliau ya. Jadi ketika kita sudah dihadapkan pada masa di mana bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dari mana saja, pakai sekarang udah teknologinya juga udah mulai canggih, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu insya Allah akan mendapatkan kedudukan beberapa derajat lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Jadi alhamdulillah bisa diberikan kesempatan oleh Ibu Loli pada mata kuliah manajemen perpustakaan ya untuk program studi manajemen pendidikan Islam ya MPI di UIN Syarif Hidayatullah. Baiklah, kita akan bicara tentang perpustakaan. Ini nanti yang share screen Nurul atau saya saja? Nurul gimana? Siap tidak? Siap Ibu, bisa. Oke, mohon dibantu ya Nurul. Oke, sambil nunggu Nurul nih, saya mau nanya dulu. Semua pasti sudah pernah masuk ke perpustakaan ya kan? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang ini punya pengalaman waktu SMA ya, karena ini kan masih semester 2, pasti kalau masa-masa SMA tuh masih teringat dengan jelas. Bagaimana sih perpustakaan di sekolah kalian? Ada yang mau sharing? Insyaallah. Ya, ada. Bagaimana kondisi perpustakaan sekolah di tempat kalian dulu? Ada yang mau komentar? Kayaknya masih malu-malu ini. Oh, masih malu-malu. Ya wes, kalau masih malu-malu. Aldi, gimana nih kamu sekolahnya dulu? Perpustakaannya gimana sih? Saya gimana ya? Enggak tahu saya. Cerita aja gimana kondisi perpustakaan di sekolah kita dulu ya. Sekolahnya di mana, Aldi? Pesantren sih, Bu. Oh, di pesantren. Oke. Gimana kalau di pesantren? Perpustakaannya ada, jalan, atau dia mati suri? Perpustakaannya jalan, tapi ya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan gitu, Bu. Oke. Kalau Andre, kamu di situ?
Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Andre sekolahnya di mana dulu, Andre? Di Madrasah Alia, Bu. Oh, Madrasah Alia. Di daerah mana tuh? Serang. Oh, Serang. Oke. Gimana kondisi perpustakaan di sekolahmu dulu? Kurang berjalan, Bu. Oh, jadi dia ini ya, jalan di tempat? Iya. Oh, ikut gerak jalan dong berarti ya besok ya. Biar dia jalan. Pengelolanya ada? Apa, Bu? Pengelola, yang ngelola perpustakaan ada? Enggak ada, Bu. Oh, jadi ada siapa di situ? Kosong. Oh, si Andre masih malu-malu ditanya ya. Oke, terakhir nih, Nurul deh. Nurul asal sekolahnya dari mana, Nurul? Dari MAN 13, Bu, Jakarta. Di Jakarta. Oke, gimana kondisi perpustakaan sekolahmu dulu, Nurul? Berjalan sih, Bu, tapi kayak ya udah gitu aja, terus rada kurang efektif gitu, Bu. Kalian sering menggunakan perpustakaan untuk belajar nggak? Jarang. Oh, jarang. Kalau masih ingat, Nurul, dulu ke perpus ada berapa kali sih? Kalau balikin buku pinjaman. Jadi kayaknya 2 kali setahun gitu ya, pas pinjam pas ngebalikin gitu. Oke. Ya itu pengalaman beberapa teman ya, dan mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang sama dan juga bisa saja punya pengalaman yang berbeda dalam kunjungan ke perpustakaan. Oke, kita mau bahas sedikit mengenai manajemen perpustakaan sekolah. Oke, next. Yang akan kita bahas itu adalah, oke boleh, slide selanjutnya Nurul. Nurul? Oke, next slide. Nurul, coba enable editingnya itu diklik. Oh iya, benar. Maklum ya, Bu Leni ya. Gak apa-apa, Bu. Kita juga dulu begitu ya, Bu ya. Iya. Malah mungkin lebih parah dari mereka nih, udah pegang mouse aja dulu kagak berani kali ya. Iya, benar. Oke, insya Allah kita akan bahas tentang perpustakaan sekolah ya. Kemudian nanti juga akan beberapa tentang bagaimana sih prinsip manajemen di perpustakaan. Oke. Yes, boleh lanjut? Nah, kita coba dulu ya melihat definisi what is a school library lah ya, apa itu sih perpustakaan sekolah. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007, perpustakaan sekolah itu adalah bagian integral dari kegiatan sekolah sebagai pusat sumber belajar. Nah, jadi perpustakaan itu merupakan pusat sumber belajar untuk mencapai atau mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Jadi perpustakaan itu poin pentingnya dalam undang-undang ini ia adalah sebagai pusat sumber belajar atau PSB ya. Kemudian kalau dalam pedoman perpustakaan sekolah tahun 2006 disebutkan bahwa perpustakaan sekolah merupakan unit kerja ya, ia adalah unit kerja yang memiliki SDM dan koleksi bahan perpustakaan sekurang-kurangnya 2.000 buku. Jadi kategorinya punya 2.000 buku terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan kurikulum perpustakaan sekolah. Oke, ini untuk definisi. Jadi insya Allah mudah dipahami ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan perpustakaan sekolah di sini ya, satu sebagai pusat sumber belajar, kemudian yang kedua ia adalah unit kerja yang memiliki SDM dan koleksi. Sekurang-kurangnya berapa? 2.000 koleksi atau 2.000 buku dengan berbagai disiplin ilmu. Tujuannya buat apa? Tentu saja untuk mendukung kurikulum yang berjalan di sekolah. Oke. Next. Pasti kalau kita ditanya ada perpustakaan sekolah, pasti ada tujuan sama fungsinya. Nggak mungkin dia nggak ada tujuan dan fungsi. Maka kita akan lihat apa sih tujuan dan fungsi dari perpustakaan sekolah. Oke, yang pertama untuk tujuan itu menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi, bakat, serta kemampuan peserta didik.
Jadi karena dia PSB tadi ya, maka tujuannya ia adalah untuk peningkatan minat baca. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak terbiasa membaca, bagaimana kita mau mengisi otak kita? Kalau kita saja untuk fisik ya, supaya fisik kita itu kuat, maka kita harus mengisi dengan nutrisi yang bergizi. Makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, bagaimana juga dengan otak kita? Nah, ketika kita dikasih brain sama Allah ya, maka kita juga harus memaksimalkan pemanfaatannya dengan apa? Memberikan nutrisi yang baik dan bergizi untuk otak kita. Melalui apa? Melalui peningkatan minat baca. Oke, kemudian kita lihat untuk fungsi. Nah, berdasarkan standar perpustakaan nasional, fungsinya ada beberapa. Yang pertama itu pusat kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi dengan kurikulum di sekolah. Karena dia tidak bisa dipisahkan dari kurikulum. Kalau kurikulum itu pasti semua lini akan ikut serta. Jadi termasuk perpustakaan sebagai unit kerja, itu juga akan mendapatkan porsinya masing-masing. Jadi dia akan juga terintegrasi dengan kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, sebagai pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas, bakat, dan imajinasi. Penelitian dalam bentuk apa? Ketika kita dapat tugas, misalnya ya, para siswa itu dapat tugas dari guru, kemudian kalau misalnya kita mahasiswa dapat tugas dari dosen, maka kita menggunakan perpustakaan sebagai pusat penelitian. Kita bisa menemukan berbagai sumber di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya pusat kegiatan rekreatif atau hiburan. Jadi it's not only for studying lah ya, nggak cuma buat belajar perpustakaan itu. Ternyata juga bisa buat happy. Kenapa? Karena kalau perpustakaan itu juga ada salah satu koleksinya itu adalah kesusastraan misalnya ya. Kemudian banyak juga ada novel, kemudian ada juga cerita-cerita lucu, komik misalnya. Itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan rekreatif atau hiburan. Nah, saya tidak di luar negeri ya, di Toronto kalau saya tidak salah, saya lihat videonya itu mereka menggunakan perpustakaan itu benar-benar sebagai pusat belajar dan juga pusat rekreatif. Apa itu maksudnya? Ternyata di sana ada seperti room ya, satu room buat painting buat yang hobi melukis, kemudian ada room buat cooking yang hobinya masak misalnya, ada juga yang fotografi misalnya. Jadi mereka menyediakan room-room khusus yang layanan-layanan yang bisa dinikmati oleh pemustakanya, sehingga orang kalau datang ke perpustakaan tuh happy, apa yang dicari ternyata ada ya. Kemudian yang berikutnya, pusat belajar mandiri dan meningkatkan kemampuan literasi informasi bagi siswa. Ya, kenapa ini penting? Ini juga merupakan fungsi dari perpustakaan sekolah, karena bisa saja kan guru kalau dulu belajar itu adalah teacher center ya. Jadi guru tuh semuanya. Jadi mulai dari jawab pertanyaan, ngasih materi misalnya, kemudian presentasi. Tapi kalau sekarang udah berubah, polanya menjadi student center. Apa itu student center? Student center itu adalah semuanya berfokus kepada siswa. Jadi siswa itu diminta untuk aktif, ikut serta, jadi terlibat secara aktif, tidak pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, perpustakaan juga akan mengambil di situ. Jadi mengambil fungsinya di situ sebagai pusat belajar mandiri. Jadi para siswa nanti ya kalau di sekolah mereka bisa mencari apa yang mereka butuhkan di perpustakaan. Bagaimana caranya? Tentu pihak perpustakaan punya cara-cara tertentu ya dalam melatih siswanya. Termasuk kalau kita di kuliah ya biasanya ada user education. Jadi ada pendidikan pemakai. Nah, kenapa itu nanti tidak kita coba lakukan di beberapa sekolah atau perpustakaan sekolah? Karena sebagian besar perpustakaan sekolah itu tidak melakukan user education. Sehingga nanti kalau muridnya mau nyari buku, nggak tahu di mana, mau udah selesai baca, nggak tahu lagi naruhnya di mana, sehingga ini menjadi kesulitan dalam manajerial. Ya, oke, ini adalah tujuan dan fungsi. Kita akan lanjut. Ini beberapa, ini satu contoh ya. Oke, ini satu contoh SMA NU di Gresik itu berhasil meraih juara 1 tingkat nasional dalam perpustakaan terbaik tingkat SLTA. Kalau kita lihat tampilannya ya, look-nya ini kayak perpustakaan perguruan tinggi ya. Iya Bu Loli ya. Jadi ya, benar-benar eye catching gitu ya. Jadi kita senang aja melihatnya. Melihatnya aja udah senang, berarti insya Allah nanti betah ya di dalamnya. Jadi mereka berusaha untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka, terutama kepada warga sekolah, untuk bisa menikmati fasilitas. Nah, ini ada kebun buku, ada tangga-tangga yang diberikan tagline tertentu, supaya nanti orang bersemangat ketika naiki tangga aja udah semangat ya, ada impactful, energizing, empowering, sama inspirational. Jadi ini adalah salah satu jenis perpustakaan. Kemudian ada juga perpustakaan di Yogyakarta, itu SMA Muhammadiyah 1. Kalau saya tidak salah dulu juga pernah mendapatkan kategori sebagai perpustakaan terbaik. Nah, dalam manajerial perpustakaan atau pengelolaan perpustakaan, kita perlu melihat yang seperti ini. Jadi perpustakaan sekolah terbaik itu perlu kita analisa ya. Kita lihat bagaimana mereka melakukan pengelolaan atau pengorganisasian dalam perpustakaan mereka. Apa sih yang menarik dari perpustakaan itu? Tentu saja ini akan menjadi bahan yang sangat efektif bagi kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan di perpustakaan sekolah, di mana kalau tadi beberapa pengalaman perpustakaannya gitu-gitu aja, yang nggak jalan, yang jaga ada nggak? Pengelolanya nggak ada. Gimana mau memberikan maslahatan misalnya ya, memberikan juga pendidikan dan dijadikan sebagai pusat sumber belajar jika pengelolaannya saja nanti kita tidak maksimal. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang masuk, kalau tadi sekilas tentang perpustakaan sekolah. Nah, kalau sekarang kita akan lihat bagaimana atau apa yang dimaksud dengan manajemen perpustakaan. Oke, sebelum masuk ke sana, ini kan prodi manajemen pendidikan Islam. Nah, boleh saya minta tanggapan dari beberapa teman ya, apa sih itu manajemen secara umum yang teman-teman pelajari? Boleh, ada yang mau beri komentar? Atau saya tanya ya, saya sambil kenal-kenalan ya sama mahasiswa Bululi yang keren-keren ini ya. Oke, si ini, Selfie. Ada Selfie? Selfie mampus. Jangan dong. Selfie. Ada Selfie di situ? Maaf, Bu, maaf. Iya, Selfie ada. Ya, Selfie. Apa sih manajemen kalau yang Selfie ketahui? Apa? Nggak apa-apa, ini kan nama-namanya belajar ya. Jadi nggak ada istilah benar dan salah. Jadi kemampuan untuk bisa berkomunikasi itu menjadi salah satu bagian dari calon manajer ya. Jadi nanti calon manajer ini ketemu banyak orang lah yang ngadepin mama-mama di sekolah misalnya ya, bapak-bapak di sekolah, dan juga siswa-siswa. Jadi, nah latihan nih. Selfie, apa sih manajemen Selfie? Padahal di PPT udah kelihatan ya Bu Leni ya. Iya, nggak apa-apa. Di itu juga ulang boleh kok ya. Ya, Selfie. Di unmute dulu ya, Selfie. Mic-nya. Nah, iya, benar. Manajemen perpustakaan itu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan di perpustakaan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan, misi, dan visi yang ditetapkan perpustakaan. Oke, good. Ya, itu manajemen. Iya, terima kasih ya, Selvi. Untuk dia ketawa-tawa habis itu ya. Keren. Udah berani itu udah mantap. Walaupun saya nggak apa-apa, kan kita namanya belajar ya Bu Loli ya. Mungkin kita dulu mau berkomentar tuh nggak tahu. Nggak apa-apa kalau sudah ada bahannya, kita baca aja lagi. It's okay, itu bagian dari untuk repetisi ya, pengulangan supaya kita lebih ingat. Kenapa? Karena yang kita baca itu biasanya akan lebih ingat ya, karena kelihatan langsung dengan mata daripada sesuatu yang kita dengar. Oke, Selfie, thank you ya. Kita coba
si ini nih, siapa? Fatir. Ada Fatir? Jihan, Bu, Jihan. Hadir Bu. Hadir, Fatir. Ya, gimana Fatir? Ya, tentang manajemen perpustakaan ya Bu. Yes. Menurut saya manajemen perpustakaan itu adalah proses mengelola dan juga proses mengarahkan juga, dan diakhiri dengan mengevaluasi suatu perpustakaan agar perpustakaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diharapkan. Masya Allah, keren ya jawabannya. Mantap Fatir ya. Good. Oke, terima kasih Fatir. Senyum dong. Tegang amat mukanya. Oke, good Fatir ya. Oke, satu lagi. Siapa katanya? Jihan ya? Ada Jihan. Jihan ada? Oke, Jihan. Iya, Bu. Yes, Jihan. Apa tuh? Perpustakaan, manajemen. Perpustakaan ya? Ya, manajemen. Boleh manajemen perpustakaan? Boleh deh. Manajemen perpustakaan itu proses pengelolaan yang berada di perpustakaan untuk mencapai tujuan yang sama. Oke. Sama siapa? Bersama. Bersamamu. Misalnya kayak staffnya, terus juga pustaka gitu. Oke. Good. Semua yang terlibat di sekolah tersebut ya. Iya, Bu. Oke, good. Terima kasih. Nah, ya di sini ada manajemen perpustakaan. What is manajemen perpustakaan? Nah, manajemen perpustakaan itu ternyata ya adalah proses ya. Jadi yang namanya dengan manajemen itu artinya dari asal katanya dari manage ya, mengatur. Mengatur dalam bentuk apa? Start from apa? Planning. Pasti kalau kita mau ngatur tuh kita mau rancang dulu, merencanakan dulu. Jadi memplanning dulu. Kalau kita nggak punya planning, gimana kita mau menjalankan sesuatu ya? Jadi manajemen itu dimulai start from namanya planning, perencanaan. Nah, kalau kita udah merencanakan, kita lanjut ke tahap berikutnya. What is it? Itu adalah organizing atau pengorganisasian. Nah, setelah ada planning, setelah ada organizing, maka akan ada directing atau pengarahan. Dan yang terakhir itu adalah controlling atau pengawasan. Terhadap apa? Terhadap kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Jadi, namanya manajemen, kita mengatur ya proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengawasan terhadap apa? Kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan di perpustakaan. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita tidak merencanakan kegiatan-kegiatan, maka perpustakaan itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Sama seperti misalnya kita aja punya setiap hari itu kan kita punya schedule ya, kita punya punya perencanaan satu hari ini jam berapa kita ngapain, kemudian misalnya kalau pagi bangun, siang kemudian kita ada kuliah, kemudian sore kita ada kuliah lagi. Kegiatan-kegiatan itu kan sudah kita rancang sebelumnya. Kenapa? Supaya dia lebih efektif. Dia sesuai sama tujuan kita hari itu. Hari ini pokoknya saya mau semuanya maksimal. Mulai dari apa? Mulai dari pagi sampai sore malam itu kita mengatur ya jalannya kehidupan kita. Nah, kalau perpustakaan sama, kita juga diharapkan bisa mengatur perpustakaan itu dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada pengarahan, dan yang terakhir itu adalah pengawasan atau controlling pada kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Supaya apa? Supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan oleh perpustakaan. Karena dia adalah unit kerja, maka penting bagi kita juga untuk menentukan apa itu visi dan misi serta tujuan dari perpustakaan kita. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah punya visi dan misi, kita punya goal yang mau kita capai. Kalau kita tidak punya goal, ibarat main sepak bola, nggak ada tempat untuk nge-goalnya, ya ngapain? Berarti sama aja kayak lari-lari ya di lapangan. Tapi kalau dia sudah punya goal, maka ini menjadi panduan kita dalam pengelolaan supaya pengelolaan kita lebih maksimal. Nah, oleh sebab itu, fungsi manajemen perpustakaan itu untuk melakukan tadi ada berapa? 4 hal. Yang pertama adalah planning, kemudian yang kedua ada organizing, yang ketiga itu adalah directing, dan yang terakhir itu adalah controlling. Kita akan lihat ya apa penjelasannya. Boleh lanjut next
slide Nurul. Nah, ini beberapa contoh ya perpustakaan. Ada yang sudah sangat keren dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah maksimal mengikuti perkembangan zaman. Tapi nanti juga bisa saja kita akan temukan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang masih terbatas dalam penggunaan TIK. Mungkin hanya punya 2 PC, hanya punya 3 PC, terutama untuk daerah-daerah yang tidak di kota-kota besar ya. Ini juga menjadi tantangan sendiri bagi para manajer dan para pustakawan untuk bisa memaksimalkan pelayanan walaupun dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang belum memadai. Oke, lanjut. Nah, kita akan lihat mulai dari yang namanya planning. Namanya juga plan. Kalau kita planning, it means kita itu merencanakan. Merencanakan dimulai dengan apa? Ada 2 hal. Yang pertama, kita menentukan tujuan perpustakaan sekolah. Yang tadi tuh, visi, misi, dan tujuan itu kita tetapkan. Jadi kalau nanti teman-teman ini diberikan kesempatan untuk bisa mengelola perpustakaan di sekolah-sekolah, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah kita menentukan tujuan dulu, supaya kita punya arah. Kalau kita nggak punya tujuan, maka kita akan bingung nanti dalam menentukan program-program kegiatan, dalam menentukan apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita maksimalkan dalam pengadaan atau pengelolaan perpustakaan sekolah. Kemudian yang kedua, dalam planning atau perencanaan, kita juga mengidentifikasi pemakai dan kebutuhannya. Nah, kalau misalnya yang kita layani nanti adalah siswa usia dasar, sekolah dasar, anak SD misalnya, maka kita mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan. Ya. Kemudian kalau SMP, SMA gimana? Kebanyakan ya, koleksi-koleksi yang ada itu juga tidak tidak berdasarkan pada siapa yang menggunakannya dan bagaimana kebutuhannya. Padahal ini penting. Ini merupakan langkah awal kita dalam kita menentukan apa saja koleksi yang nanti akan ada di perpustakaan. Kenapa? Mengidentifikasi pemakai dan kebutuhan itu akan membantu kita memberikan pelayanan terbaik. Kenapa? Karena fungsi perpustakaan sekolah tadi itu sebagai pusat sumber belajar. Kalau dia pusat sumber belajar, berarti dia harus memenuhi semua yang dibutuhkan oleh masyarakat sekolah tersebut dalam pencapaian kurikulum pendidikan yang sudah dicanangkan. Jadi kalau kita tidak tahu siapa pemakai dan bagaimana kebutuhan, maka akan sulit bagi kita dalam melakukan pengelolaan atau manajemen di perpustakaan sekolah. Jadi itu untuk pertama, jadi plan yang kita harus lakukan awal ya, kita rencanakan. Kemudian kalau sudah kita menentukan tujuan, kita sudah tahu siapa pemakainya, penggunanya siapa, dan bagaimana kebutuhan mereka, maka yang akan kita lakukan berikutnya is organizing atau pengorganisasian. Nah, organizing merupakan aspek manajemen yang menyangkut apa? Penyusunan organisasi manusia dan bahan atau materi. Nah, berarti di sini sudah kita mulai lakukan penataan tentang organisasi manusia atau SDM-nya. Jadi kalau kita mau lihat, oh ya, kita sudah mulai mengatur strukturnya apa saja, mulai dari kepala perpustakaan, nanti ada layanan teknis, kemudian layanan sirkulasi misalnya. Nah, setelah itu kita akan menentukan bahan atau materi yang apa saja yang akan kita sediakan di perpustakaan sekolah. Oke, setelah ada planning, ada organizing, kita akan lanjut pengaturan staf atau staffing. Nah, staffing ini apa maksudnya? Staffing adalah kegiatan pengaturan, pemantauan, dan pembinaan staf sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan kemampuan dan bidang keterampilan yang dimiliki. Ya, jadi the right man on the right place ya. Jadi kita menempatkan orang yang tepat. Nah, kalau sekarang kebanyakan pengelola perpustakaan itu tidak punya basic pada manajemen, tidak juga punya basic pada ilmu perpustakaan. Kebanyakan pengelola sekolah itu adalah guru yang diperbantukan, guru yang mendapat tugas tambahan. Nah, guru yang dapat tugas tambahan ini siapa? Biasanya itu adalah guru bahasa Indonesia, kemudian guru bahasa Inggris, ya. Ada juga guru BK, guru SBK misalnya, atau guru PJOK yang diperbantukan di perpustakaan. Jadi mereka selain mengajar, mereka juga diamanahi menjadi kepala perpustakaan.
Padahal pada prinsipnya guru itu mereka harus fokus pada pendidikan di kelas ya, kepada siswa dengan mata pelajaran tertentu. Sedangkan untuk pengelolaan perpustakaan sekolah itu sebaiknya dan diutamakan adalah mereka yang mempunyai background yang cocok dengan ilmu di sana. Apa itu? Satu, dia adalah pustakawan atau sarjana ilmu perpustakaan. Yang kedua, dia juga punya basic manajemen seperti teman-teman ini kan, ada manajemen pendidikan Islam yang juga nanti akan mengelola perpustakaan sebagai unit kerja di sekolah. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu ada directing. Apa directing di sini? Dalam konteks perpustakaan sekolah, pengarahan merupakan tanggung jawab pimpinan. Dengan kata lain, peran seorang pimpinan benar-benar diperlukan dalam mendorong staf. Jadi udah staffing tadi, kita harus juga mengarahkan. Jadi staf itu kan tidak mungkin berjalan sendiri tanpa arahan. That's why itu fungsi dari kepala perpustakaan. Jadi sebagai pengelola perpustakaan yang diamani sebagai kepala perpus, maka kita harus bisa juga mengarahkan siapa? Staf yang bekerja di perpustakaan untuk benar-benar bisa membantu kita ya dalam pengoptimalan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Oke, kemudian ada juga yang namanya controlling atau pengendalian. Apa? Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam aspek kontrol di perpustakaan sekolah itu ada beberapa. Yang satu, selalu menyadari tujuan yang sedang dilaksanakan. Namanya kontrol ya. Kontrol itu kan membatasi kita untuk tidak keluar dari jalur ya. Yang pertama pasti akan selalu menyadari tujuan yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, menghindari kegiatan yang tidak efisien. Pada saat perjalanan pasti kita akan menemukan, oh ternyata dalam poin ini tidak begitu efisien. Maka kita juga bisa melakukan pengendalian ya. Kemudian nanti akan kita evaluasi di akhir bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, evaluasi terhadap pelayanan. Jadi kalau sudah menghindari kegiatan yang tidak efisien, maka otomatis kita akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah dilakukan. Jadi alangkah lebih baik kita akan membuat survei misalnya ya per tahun atau per semester kepada para pemustaka kita bagaimana tentang pelayanan yang sudah kita lakukan. Nah, dari sana kita akan bisa meningkatkan kinerja atau performa perpustakaan sekolah benar-benar sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diharapkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai perpustakaan sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan. Kalau dulu kita mau datang ke perpustakaan itu masih manual ya, kita nggak pakai scan kartu gitu ya, atau tidak menuliskan nama di komputer, kita hanya menuliskan nama dan menunjukkan kartu perpustakaan kita saja. Tapi kalau sekarang karena sudah mulai banyak perpustakaan sekolah yang menggunakan otomasi dalam pengelolaan perpustakaannya, maka mulai dari absensi saja itu juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kalau dulu mau nyari anak-anak yang pakai baju pramuka tuh ya, kalau dulu mau nyari kita langsung aja kerat gitu ya, nyari apa gitu keliling-keliling. Tapi kalau sekarang kita bisa menuliskan keyword dengan menggunakan OPAC ya, atau online public access catalog. Jadi menggunakan katalog online untuk menemukan di mana koleksi atau bahan pustaka yang ingin kita cari di perpustakaan. Nah, kalau yang di bawah itu masih menggunakan katalog kartu ya, jadi nyari manual masih ya. Yang terakhir itu juga gambar yang terakhir ada penggunaan komputer, jadi ada layanan audio visual bisa juga, kemudian layanan internet di perpustakaan-perpustakaan yang nanti bisa membantu perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang tidak hanya menyediakan koleksi buku, tapi juga koleksi-koleksi secara yang bisa diakses secara online ya. Nanti bisa juga ada koleksi-koleksi digital ya yang bisa kita akses. Oke, lanjut. Nah, kalau bicara masalah manajemen perpustakaan pasti juga akan berkaitan dengan visi, misi, dan kebijakan. Nah, kalau secara umum visi itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, perpustakaan merupakan sarana penunjang proses belajar. Oleh karenanya harus memiliki visi menciptakan lulusan yang beriman. Jadi ini berdasarkan undang-undang ya, visi yang kita minta itu harus juga mengatur atau mencakup ya beberapa item. Pertama, lulusan yang beriman dan bertakwa, kemudian ada cerdas, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terakhir itu sebagai aset bangsa dan negara. Kemudian ada misi. Kalau udah punya visi, kita punya tujuan.
Kalau sudah punya tujuan, maka kita akan mencari cara bagaimana kita mencapai tujuan tersebut, yang disebut dengan misi. Misi itu penjabaran lebih lanjut dari visi. Jadi kalau visi itu filosofis dan idealis, maka misi itu cenderung praktis dan realistis. Apa yang akan kita kerjakan. Nanti kita akan coba lihat ada satu perpustakaan di daerah saya, di Curup ini. Curup ini adalah salah satu kabupaten, kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin teman-teman ada yang tidak tahu di mana Bengkulu, nanti boleh di search ya. Bengkulu itu adalah salah satu provinsi yang ada di Sumatera, ya, berdekatan dengan Palembang dan Jambi. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kebijakan perpustakaan sekolah hendaknya dikelola dalam kerangka kerja kebijakan yang tersusun secara jelas. Namanya kebijakan. Kebijakan itu lebih kepada aturan susunan apa yang ingin dicapai oleh perpustakaan. Kebijakan dan rencana kerja perpustakaan haruslah dapat menjelaskan peranan perpustakaan dalam hubungannya dengan berbagai aspek. Kita lihat kalau kebijakan itu kaitannya dengan apa saja. Yang pertama, kebijakan itu harus mencerminkan yang namanya kurikulum sekolah. Nah, kalau sekarang kurikulum yang dipakai apa di sekolah? Teman-teman, ada yang tahu? Kurikulum Merdeka, Bu. Kurikulum Merdeka, ya. Kalau sebelumnya kurikulum apa? Kurikulum 13. Ya, K13. Sebelumnya lagi ada KTSP ya. Jadi ada KTSP, ada K13. Kalau sekarang ada kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Nanti kita nggak tahu kalau ganti menteri nanti ada lagi ya, kurikulum baru lagi. Nah, tapi pada dasarnya kurikulum itu semua menjadi acuan kita dalam penentuan semua kegiatan di sekolah. Tidak hanya di sekolah ya, di perguruan tinggi juga itu terkena imbasnya ya. Nanti kalau misalnya kita, saya nggak tahu nih teman-teman di UIN Syarif Hidayatullah ini udah dapat kurikulum Merdeka atau masih yang KKNI ya? Belum tahu, Merdeka apa KKNI? Ya, jadi kalau sekarang itu masih gonjang-ganjing ya KKNI atau Merdeka. Ada beberapa yang sudah pakai kurikulum Merdeka Belajar, tapi ada juga yang masih pakai KKNI. Nah, kalau untuk sekolah, kebijakan yang kita buat itu juga harus mencerminkan kurikulum sekolah. Kedua, metode pembelajaran di sekolah. Ketiga, memenuhi standar dan kriteria nasional dan lokal. Jadi, ya ada aturan-aturan khusus ya dalam pengelolaan sekolah ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan pengembangan pribadi dan pembelajaran murid. Yang berikutnya kebutuhan tenaga pendidikan bagi staf, dan yang terakhir meningkatkan arah keberhasilan. Nah, jadi yang namanya kebijakan itu dia sebagai panduan juga. Jadi namanya kebijakan ini juga akan berkaitan dengan tujuan dari didirikannya perpustakaan sekolah. Oke, ini berkaitan dengan visi, misi, dan kebijakan. Oke, saya akan sharing. Ada satu perpustakaan sekolah di daerah saya, namanya adalah Perpustakaan Ceria. Ini pernah mendapatkan beberapa penghargaan untuk kategori perpustakaan sekolah tingkat SMA. Boleh saya share screen, Nurul? Ya, Aldi, boleh saya share screen? Iya, boleh, Bu. Ini host disable participant screen sharing. Mungkin sudah, Bu. Oke. Monggo. Boleh, siap. Oke, sambil menunggu, saya juga mengirimkan beberapa peraturan kepala perpustakaan. Nanti teman-teman bisa baca ya sebagai panduan dalam manajerial perpustakaan. Nah, ini adalah kelihatan Perpustakaan Ceria SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Ya, ini namanya Perpustakaan Ceria. Apa makna di balik ceria? Ternyata tadi ya, dalam pengelolaan itu kita juga harus punya visi, misi, dan tujuan. Nah, dalam pembuatan nama juga itu menjadi sangat menarik ya dalam pengelolaan perpustakaan sekolah. Jadi nggak cuma misalnya perpustakaan sekolah SMA apa gitu. Baiknya nanti kalau teman-teman mengelola perpustakaan punya nama yang menarik, minat,
para pengguna, terutama warga sekolah, untuk bisa datang ke perpustakaan. Jadi dia punya nama yang punya filosofi, jadi tidak hanya sekedar nama saja. Kenapa? Ini menjadi penyemangat kita. Kalau kita sudah punya nama dengan beberapa filosofi, itu menjadi motivasi ya. Paling tidak itu ada makna yang terkandung dalam nama yang kita berikan. Nah, ada namanya perpustakaan ceria. Nah, perpustakaan ceria ini pernah mengikuti beberapa lomba. Jadi yang pertama itu juara 1 lomba perpustakaan sekolah tingkat provinsi di Bengkulu ya tahun 2020. Kemudian ada juara 1 lomba perpustakaan tingkat provinsi tahun 2021. Dan yang terakhir itu menjadi juara 7 lomba perpustakaan sekolah tingkat nasional tahun 2021. Jadi di Rejang Lebong juga ternyata ada satu perpustakaan sekolah yang bisa kita jadikan sebagai apa? Contoh ya. Nah, ini sekolahnya. Oke, ini beberapa sekolahnya. Nah, ini dia punya visi sama misi. Nah, visi sekolah, perpustakaan sekolah atau perpustakaan ceria itu unggul dalam berprestasi dan berakar pada budaya bangsa dengan berlandaskan iman dan takwa. Nah, ini penjelasan. Jadi kalau misalnya mau buat satu visi, nah ini contohnya ya. Jadi kalau tadi visi itu mencakup apa? Keimanan dan ketakwaan, kemudian juga dalam kepribadian. Nah, kepribadian itu apa di sini? Unggul dalam prestasi dan berakar pada budaya bangsa. Nah, bagaimana cara mencapai visinya? Ini ada beberapa yang dibuat oleh perpustakaan ceria. Ada misi, apa itu? Mengembangkan sekolah yang berwawasan lingkungan dan bernuansa religius. Ada juga mengembangkan untuk iptek, menumbuh kembang semangat, keunggulan serta insight kepada keluarga sekolah, dan yang terakhir membina dan meningkatkan prestasi dalam bidang ekstrakurikuler. Jadi misinya juga di situ. Oke. Nah, ceria itu ternyata bukan hanya ceria bahagia yang kita ketahui, ternyata ceria itu punya akronimnya sendiri. Apa itu? Cerdas, inovatif, dan akhlak mulia. Jadi nanti teman-teman bisa membuat perpustakaan ceria. Diharapkan nanti perpustakaan ini bisa menghasilkan siapa? Anak didik di sekolah yang cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia. Nah, ini kan terjemahan dari visi ya, visi sekolahnya tadi, visi perpustakaan sekolah yang sudah mereka buat. Oke. Ini ya untuk struktur. Nah, ini kalau kalian teman-teman mau boleh lihat juga, ini adalah strukturnya. Ada kepala sekolah, ada kepala perpus, ada layanan pembaca, ada layanan teknis, layanan teknologi informatika, layanan teknis ada 2 orang. Nah, ini beberapa struktur yang nanti juga bisa kita terapkan di perpustakaan sekolah. Oke. Nah, untuk menentukan kita plan tadi ya, itu ada program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi dalam jangka, jadi kita kalau mau melakukan sesuatu paling tidak punya program kerja. Kalau dalam 1 tahun kepengurusan misalnya jangka pendek ada, menengah ada, dan panjang ada. Oke, ini beberapa jenis program ya, boleh teman-teman lihat. Waktunya itu kalau yang dari Januari sampai Desember itu pasti program kerja jangka panjang. Kemudian kalau misalnya Mei sampai Juni itu biasanya jangka pendek ya, nanti jangka menengah. Ada pengembangan koleksi, layanan, ada promosi gitu ya. Nah, ini nanti realisasi programnya boleh dilihat tingkat keberhasilannya ya. Ini jangka menengah itu 2-3 tahun mendatang. Jadi ada juga tuh planningnya. Nanti jangka panjang 4-5 tahun. Nah, itu lebih panjang lagi ya. Oke. Nah, nanti ini kalau di perpustakaan sekolah itu biasanya anggaran perpustakaannya dari mana? Kita akan lihat ternyata kebanyakan itu adalah dari dana BOS atau biaya operasional sekolah. Nah, sebenarnya dalam undang-undang 20% itu digunakan untuk pendidikan, termasuk juga dalam penggunaan atau pengelolaan perpustakaan. Maka nanti kalau teman-teman kalau MPI ini nanti jadi manajer ya, Bu, kalau kita nyebutnya itu kepala TU ya, Bu Loli? Iya, kepala TU. Manajer sekolah. Oke. Manajer sekolah. Nah, kalau dikenal dengan kepala TU, mereka nanti juga akan mengelola dana BOS. Nah, jadi biasanya TU nanti juga yang akan mengelola dana BOS. Nah, maka ini wajib menjadi pengetahuan kita bahwa ternyata dana BOS itu
tidak hanya untuk siswa tapi juga dalam pengelolaan perpustakaan juga dibutuhkan ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mengatur dana BOS yang setiap siswa itu dapat berapa rupiah. Nanti kalau di total jumlah siswanya banyak itu dapatnya bisa puluhan juta. Itu untuk digunakan secara maksimal dan proporsional sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia tidak hanya pada satu sisi saja penggunaan dana BOS, tapi juga penggunaan dana BOS untuk anggaran perpustakaan. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya kita melakukan penganggaran itu berasal dari donasi buku. Nah, donasi ini bisa terjadi atau bisa kita dapatkan dari para siswa yang nanti akan tamat sekolah. Nah, itu bisa untuk anggaran perpustakaan, ya. Oke. Ini untuk koleksi bukunya. Ini beberapa donasi buku. Jadi para alumni-alumni yang punya buku, punya karya, itu bisa datang ke sekolah. Ada anak-anak MPI di semester ini yang sudah punya hasil karya Bu Loli? Gimana, Bu? Sudah ada teman-teman yang ikut nulis antologi misalnya, atau nulis bersama dengan beberapa teman dan dosen? Belum, pakai semester 2. Ya, nanti boleh dicanangkan. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya habis mata kuliah ini, teman-teman bisa menghasilkan satu karya bersama ya. Jadi misalnya ada 30 mahasiswa punya 30 pandangan mengenai perpustakaan sekolah misalnya, atau perpustakaan sekolah impian misalnya. Nanti kita punya punya karya bersama, nanti teman-teman bisa donasikan buku itu ke sekolah masing-masing. Jadi mereka juga senang, oh ada alumni yang datang memberikan donasi. Nah, itu menjadi menjadi penyemangat untuk adik-adik tingkatnya untuk bisa menimba ilmu dengan di jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini beberapa alumni kalau di SMA 1 itu juga memberikan donasi. Jadi banyak mereka datang, kadang kalau nggak sempat datang mereka kirim buku gitu ke sekolahnya ya. Oke, ini beberapa kegiatan. Nah, ini untuk beberapa layanan. Ini untuk peminjaman karena dia sudah otomasi ya. Pengembalian juga. Ini ada layanan referensi. Ada layanan audiovisual. Baca di tempat ya. Nah, ini yang menarik, mereka juga punya namanya kafe baca. Ya, kafe baca. Yang ini adalah kafe baca. Jadi di sana mereka bisa ngapain aja. Mau belajar mandiri bisa atau belajar bersama guru. Jadi ada program kemitraan bersama guru yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Nah, ini penting juga sebagai manajer nanti di sekolah, teman-teman bisa melakukan kerjasama kepada guru-guru program studi supaya perpustakaannya tidak sepi. Supaya perpustakaannya bisa digunakan secara maksimal. Kenapa? Karena kalau siswa-siswa nih ya nggak dipaksa sama gurunya datang ke perpus, mungkin mereka nggak mau datang. Persentasenya mungkin 10 yang dengan kesadaran datang gitu ya. Tapi 90% yang lain itu butuh dorongan dan motivasi dari luar. Maka program kemitraan yang juga harus dijalin oleh perpustakaan sekolah itu menjadi hal yang layak diperhitungkan gitu ya. Oke, ini ada bimbingan pemustaka. Ada layanan anak juga. Untuk disabilitas ada. Nah, ini penelitian ilmiah. Ada e-book juga, perpustakaan ceria digital ya, yang punya platform sendiri. Oke. Itu beberapa gambaran ya mengenai perpustakaan sekolah atau perpustakaan ceria yang ada di SMA Negeri 1 Rejang Lebong yang tadi menyabet juara 7 tingkat nasional di tahun 2021. Oke. Ya, saya rasa itu Bu Loli dan teman-teman sekilas mengenai manajemen perpustakaan sekolah ya. Semoga yang sudah di-sharing ini nanti bisa diambil manfaatnya ya. Jadi kalau ada ide-ide yang lebih brilian dan lebih cemerlang misalnya, itu nanti bisa sudah kalian canangkan dari sekarang
boleh kalian tulis misalnya abis ini, oh ya nanti kalau jadi manajer di sekolah, yang akan saya lakukan terhadap salah satu unit kerja yang ada di sekolah yaitu perpustakaan ini gitu. Jadi punya catatan dari sekarang. Siapa tahu nanti punya kesempatan setelah tamat, ya kita punya apa? Bank data bahwa oh ini dulu waktu dapat mata kuliah itu saya punya ide untuk pengelolaan atau manajemen perpustakaan sekolah yang A, B, C, dan D. Gitu. Oke, saya rasa itu dulu. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Atau Bu Loli ada yang mau ditambah-tambah, monggo. Mungkin itu Bu sharing sedikit, bukan pengelola TBM ya? TBM? Iya. Iya sih Bu. Mungkin itu teman-teman ada yang mau minat mungkin. Ya, tentang TBM Bu. Oke, untuk sekarang TBM itu Taman Bacaan Masyarakat ya. Jadi dia mirip dengan perpustakaan desa ya, karena dia saya itu tinggal di kelurahan, di satu kelurahan yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi TBM yang saya punya itu namanya adalah TBM Mentari. Mentari itu kepanjangan dari menulis, tampil, percaya diri. Jadi harapan saya anak-anak setelah membaca buku yang ada, koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan itu, mereka berani tampil dan akhirnya menimbulkan kepercayaan diri. Kenapa? Karena saya itu tinggal di daerah yang notabene tingkat pendidikan orang tua itu tidak terlalu tinggi. Jadi kebanyakan mereka orang tua itu bekerja sebagai petani. Jadi minat untuk sekolah itu juga masih tidak terlalu bagus Bu Loli. Jadi mungkin kalau daerah-daerah tuh saya susah nyari daerahnya, kalau di Jawa di daerah mana ya. Kalau misalnya ada range daerah ya 1 sampai 10, dia tuh berada di range 5. Jadi saya tuh masih setengahnya ya. Jadi desa sudah lewat, kota belum sampai. Sehingga dalam pengelolaan kehidupan masyarakat itu juga masih butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi saya mendirikan TBM itu sebagai salah satu alternatif bagi para anak-anak di sekitar rumah saya untuk bisa memanfaatkan atau mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan dengan lebih mudah. Karena jangan kan buat beli buku, Bu. Mau buat jajan 1.000, 2.000 aja itu susah sekali ya. Bagaimana untuk mendapatkan pengetahuan? Kalau nggak dari buku, misalnya mereka dari mana gitu. Mau pakai handphone, kalau sekarang kita mungkin generasi Z ini udah pakai handphone kemana-mana, udah dari mana aja bisa. Tapi mereka ya tadi mau jajan 1.000, 2.000 aja udah itu kesulitan. Apalagi mau menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang misalnya handphone berapa jutaan gitu, yang harus beli juga pulsa kan. Jadi atau pakai data. Jadi itu butuh butuh perjuangan yang luar biasa. Untuk pengelolaannya sekarang belum masih dalam tahap penyesuaian. Jadi kalau dalam programming itu 1 sampai 10 ya masih 3 lah gitu ya. Karena baru memulai. Jadi target awalnya sebenarnya anak-anak panti asuhan yang berada di dekat rumah saya. Nah, kebetulan di dekat rumah kami itu ada panti asuhan yang kita tahu lah ya bagaimana kondisi anak-anak di situ ya. Jadi saya pengen mereka punya punya tempat untuk bisa belajar. Jadi kadang nggak cuma belajar cuma duduk-duduk ngobrol-ngobrol atau gambar-gambar misalnya di situ, itu mereka bisa lakukan. Jadi kemarin kebetulan alhamdulillah dapat sebuah buku tentang sahabat-sahabat Nabi dari teman saya. Dia punya temannya ngomongin saya, ya itulah hikmah dari relasi atau pertemanan ya Bu. Kadang orang yang tidak kita kenal itu memberikan bantuan yang juga sangat bermanfaat. Nah, koleksi-koleksi itu yang sudah mulai kami tambahkan sebagai bahan bagi para anak-anak yang berada di dekat rumah kami itu untuk bisa mendapatkan pengetahuan dengan lebih mudah, dengan kalau ini kan nggak pakai biaya ya, tanpa biaya berapa rupiah pun gitu. Yang penting mereka semangat datang. Begitu Bu Loli. Nanti kalau misalnya mau search di Facebook boleh, Mentari namanya ya, TBM Mentari. Iya. Ya mungkin itu teman-teman, terima kasih kepada Bu Leni, ini luar biasa ya.
Kita udah belajar ya, ada 5 jenis ya, 5 jenis perpustakaan. Apa aja sih? Dimulai dari perpustakaan nasional, terus kemudian apa lagi? Sekolah, tadi Bu Leni sudah jabarin, terus kemudian apa lagi? Daerah. Umum, terus apa lagi? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi, terus apa lagi? Khusus. Oh, khusus. Oke, baik. Tadi udah Ibu Leni jabarin bahwa sebenarnya memang perpustakaan itu ada yang formal ya. Kalau formal itu berarti kan ada di lembaga pendidikan, misalnya sekolah, dan kemudian ada di apa tuh di lembaga pemerintahan, kemudian ada di perpustakaan nasional. Nah, yang informal itu biasanya ada di masyarakat, yaitu yang didirikan oleh Bu Leni tadi, TBM. Nah, ini sebetulnya belum kita pelajari ya tentang TBM ini, tapi ini menarik ya. Tapi minimal Anda ini semua sudah secara singkat ya memahami bahwa perpustakaan itu ada yang formal dan tidak formal. Dan untuk aktifnya perkuliahan ini, Ibu berharap ya, ini bertanya nih kepada Bu Leni ini, beliau ini sangat pakar ya di bidang manajemen perpustakaan ya. Jangan sampai kita lewatkan ini. Enggak. Ya kan udah diuraikan dari A sampai Z. Ya, Ibu persilakan Bu Loli nih, saya bersyukur sekali ini bisa ketemu sama Bu Loli yang luar biasa. Ini teman S2 kita dulu ya. Iya. Bu Loli ini semangatnya tuh gak pernah padam dari dulu sampai sekarang gitu ya. Gimana teman-teman di kelas pasti begitu kayaknya ya. Iya. Jadi saya berterima kasih sekali bisa sharing, sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar ya. Jadi karena belajar itu kan sepanjang hayat ya, kadang ada hal-hal yang kita pelajari, kita ketahui sekarang, oh ternyata kalau sambil belajar itu ternyata makin banyak nggak taunya kita ternyata ya. Jadi maka itu menjadi motivasi buat kita ya, makanya menuntut ilmu itu benar-benar luar biasa ya. Ngangguk-ngangguk si Aldi kayaknya udah paham banget nih Bu, udah siap jadi manajer dia. Ya silakan Aldi, dimainkan perannya. Baik, barusan tadi pemaparan dari materi kita pada hari ini yang sangat-sangat lengkap mungkin ya. Agar lebih lengkap lagi, maka sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi bagi para hadirin yang ingin bertanya, diharapkan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, sebelumnya untuk yang bertanya nanti diharapkan untuk menyalakan fitur kamera serta menyalakan fitur raise hand. Baik, untuk yang pertama raise hand yaitu tadi Fatarayan Gofur. Kepada Fatarayan Gofur, silahkan. Ya, terima kasih Saudara Aldi. Di sini kan sudah dijelaskan dalam manajemen perpus itu kan ada anggaran ya. Anggaran itu kan ada dari dana BOS, kemudian ada juga dari donasi. Ya, kemudian kalau misalnya kayak perpustakaan kedokteran gitu Bu, yang bukunya itu satunya mahal banget, kemudian kebutuhannya banyak, sedangkan anggarannya kurang dan donasi pun juga apa adanya, gimana itu ya Bu? Terima kasih. Oke. Oh ini kayaknya Bu Loli nih yang mesti jawab ya, karena fakultas kedokteran ya. Monggo Bu. Ya, sebenarnya kalau di perpustakaan perguruan tinggi mereka punya dana khusus ya Bu Loli ya dalam pemenuhan kebutuhan pemustaka. Jadi walaupun misalnya dengan biaya yang lumayan tinggi, maka sudah menjadi kewajiban bagi
perguruan tinggi untuk membantu menyediakan. Jadi walaupun jumlah misalnya eksemplarnya tidak banyak, tapi tetap harus disediakan. Makanya setiap tahun itu biasanya mereka akan melakukan survei kebutuhan nanti supaya tahu buku yang dibutuhkan di misalnya kalau di Fakultas Kedokteran itu apa saja, walaupun mungkin budgetnya mahal, tapi tiap tahun itu mereka punya anggaran tertentu untuk bisa pembelian buku. Jadi kalau namanya kalau di perpustakaan perguruan tinggi itu bukan BOS ya, tapi BOP ya Bu ya, BOP. Kalau di sekolah baru BOS, tapi kalau di sana tuh di perguruan tinggi dia punya dana khusus dari pemerintah memang, selain nanti ada donasi ya. Jadi walaupun mahal ya tetap akan disediakan oleh pihak fakultas atau pihak universitas, tapi mungkin jumlah ya. Jadi tingkat kebutuhan dana yang disediakan nanti pihak perpustakaan melakukan analisis berapa ketersediaan dana yang ada, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pembelian buku yang lumayan lah duitnya gitu ya untuk di Fakultas Kedokteran. Mungkin tambahan Bu Loli. Iya, kalau untuk memenuhi semua pengguna perpustakaan emang agak sulit ya, apalagi dibatasi dengan anggaran. Walaupun di undang-undang sebenarnya udah jelas ya bahwa setiap perpustakaan itu atau memiliki dana 5% kalau nggak salah ya, Bu Leni ya. Iya, betul. Tetapi dalam implementasinya di lapangan memang agak sulit. Iya. Karena ya itu tadi, karena kita memenuhi untuk kebutuhan pengguna itu, apalagi perkembangan keilmuan sekarang ini itu membutuhkan dana yang besar. Nah, untuk itu Ibu kan sudah pernah mengatakan bahwa tidak ada perpustakaan yang lengkap. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi semua pengguna akan koleksinya itu dibutuhkan kerjasama. Misalnya perguruan tinggi UIN Jakarta kerjasama dengan UI misalnya seperti itu. Cuman pada kenyataan agak sulit juga untuk mengadakan kerjasama. Paling-paling juga kerjasamanya dalam bidang koleksi semacam e-jurnal, e-book ya. Kalau untuk kerjasama dalam buku fisik itu agak sulit. Nah itu makanya apalagi untuk SD ya SD, SMP, SMA atau bisa disebut dengan perpustakaan sekolah itu sebaiknya memang mengadakan kerjasama gitu. Untuk tingkat perguruan tinggi agak sulit, apalagi untuk sekolah ya. Gitu. Jadi intinya adalah untuk memenuhi semua pengguna itu wajib adanya kerjasama antar perpustakaan. Mungkin itu ya. Nah nanti Fatan ya, Fatan nanti kalau nanti jadi manajer gitu ya, jadi manajer itu harus memikirkan tuh gimana untuk memenuhi kebutuhan murid ya akan koleksi gitu ya. Nah itu bisa sekarang tuh apalagi udah ini ya Bu Leni ya, ada namanya koleksi elektronik yang disediakan oleh Dikbud kalau nggak salah, Kemendikbud. Itu kalau nggak salah sumber belajar ya, sumber belajar. Sumber belajar di situ tidak hanya koleksi e-book aja, tetapi ada semacam sumber belajar untuk apa tuh praktek laboratorium semacam itu. Jadi apa ya untuk saat ini rasanya tidak sulit ya untuk memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi tidak melalui anggaran yang ada, tetapi harus melalui kerjasama. Mungkin itu. Mungkin gitu ya Bu Leni ya. Ngelek. Bu Leninya mungkin ngelek itu ya. Apa? Halo Bu Leni, coba Nurul dihubungi. Ini posisinya di mana nih? Apakah di kampus atau di rumah? Di kampus, Bu. Di kampus, oke. Ini Ibu terima kasih banget ini dengan apa tuh teman-teman semua luar biasa atas selenggaranya apa kegiatan perkuliahan tamu ini. Apa dimulai? Wah, Bu Leni udah muncul. Itunya Bu Leni apa
apa sih namanya mic-nya? Mic-nya belum, Bu. Mic-nya. Ya, sorry, ada kendala teknis di laptop, jadi beralih dulu ke perangkat berikutnya. Ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan dan semoga tadi sharing kita tadi ada manfaatnya buat teman-teman yang sedang menimba ilmu di program studi manajemen pendidikan Islam. Jadi bahan buat jadi manajer yang baik ya, good manager nanti. Jadi the right man on the right place itu juga nanti penting ya. Kalau udah ditempatkan jadi manajer, berusaha maksimal untuk bisa melakukan pengelolaan ya. Jadi terutama juga nanti untuk pengelolaan salah satu unit kerja yaitu perpustakaan sekolah. Oke, terima kasih banyak ya. Kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Mungkin lain kali bisa sharing lagi di kelas-kelas berikutnya ya, Bu Loli dan teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ya, Bu Leni cuma koreksi dikit ini. Jadi kami ini prodi manajemen pendidikan nggak pakai Islam. Oh, nggak pakai Islam. Kalau di sini tuh pakai Islam masih. Ada manajemen pendidikan Islam, MPI namanya. Oh gitu, di sini MP aja. Ya. Oh, mungkin karena udah UIN ya di MP ya, nggak pakai Islam lagi. Di Tarbiyah ini Bu ya? Iya, di Tarbiyah. Oh ya, sama-sama di sini tuh Tarbiyah ya, karena di sini MPI, jadi saya pikirnya mesti sama nomenklatur nama program studinya. Oke, manajemen manajemen pendidikan ya? Iya, manajemen pendidikan. Oke, siap. Jadi luas nanti lapangan pekerjaannya, Bu. Oh, benar. Bukan hanya di sekolah nantinya. Boleh bisa di perguruan tinggi juga ya, Bu ya? Bisa. Bahkan ada yang di ini, Bu, yang di hotel juga ada. Oh iya, benar. Iya, kan manajer juga kan ujungnya. Iya, benar. Hotel-hotel syariah tuh, Bu, keren. Iya. Iya. Oke. Aldi? Sebelumnya Bu, mohon tanya, ini penanyanya 3 atau 1 aja tadi? Bu Loli? Bu Leni kali. Mungkin dicukupkan atau bagaimana Bu Leni? Iya, mungkin bisa ini aja kali dikirim aja nanti saya kirim jawabannya, boleh ya? Oh iya, boleh. Baik, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Ibu, mohon maaf sebelumnya mau di screenshot untuk dokumentasi. Oh, boleh. Yang lain boleh on cam dulu. Sebelumnya teman-teman semuanya diwajibkan untuk on cam untuk sesi dokumentasi. Dan juga nanti ada pemberian sertifikat kali ya? Iya, Bu. Yang belum on cam, Gina, Pitra, Mahesa, Kalila, Putri Dayunita, ada, Sekar, Sabina Tri, Alif, Selfie. Biasalah ya, Bu. Iya, pakai jilbab dulu, Bu. Lagi benerin jilbab di kampus posisinya. Alhamdulillah, masih terus datang ya sekarang udah. Offline. Udah hybrid lagi, masih hybrid, Bu. Nah, sebetulnya offline, Bu. Oh, offline, oke. Kita juga sudah mulai, tapi kadang ada beberapa kasus yang tidak bisa. Jadi ya terpaksa medianya dimanfaatkan ya, Bu. Iya, tadinya saya juga mau ngirim tiket sama Ibu nih. Masya Allah, kenapa nggak ngomong? Kalau ngomong kan saya berangkat. Tapi kena Ramadan gitu ya. Ya udah Bu, dikirimnya habis Lebaran ya, buat liburan. Tiket PP ya. Nginepnya nggak usah di hotel Bu, di rumah Ibu aja nggak apa-apa. Boleh. Lain waktu mungkin. Iya. Ayo agak cepat selfie, mana selfie? Sudah Ibu, boleh dilanjutkan. Oke, siap. Yuk operator dibantu yuk. 1, 2, 3. Salam literasi. Oke, siap. Salam literasi. 1, 2, 3.
Sekali lagi, gaya bebas. 1. Literasi. Ini ya. Curup. Oh, curup. Curup. Iya. Tadi selain literasi itu L tuh loh itu ya. Iya benar-benar. Leni juga, Bu. Iya. Kalian ke muka Ibu. Oce. Curup. Yang mana nih, Cek? Curup. Curup. Kali kelihatan nih. Tuh, 1. Sikutnya. 2. Ya. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada kesempatan main-main ya ke sini ya. Sebentar dulu, Bu. Ke Sebentar Yayan pemberian Curup. sertifikat, Ibu. Oke, siap. Yuk, 1, 2, 3. Udah Aldi, mau pemberian sertifikat. Pemberian Adik-adikan sertifikat. dulu ya. Cara pasang backgroundnya gimana Untuk sih? sesi selanjutnya yaitu pemberian sertifikat. Untuk operator silahkan dibantu. Bisa kan, Nurul? Bisa, sudah Ibu. Belum kelihatan. Yang terlihat folder. Iya benar. Dia lagi cari, Bu. Pak Rona tidak mau dia. Kemarin nyambung, hari ini ada nyambung. Mbak nyambung tadi pagi. Iya, coba kali ya. Nurul? Masih belum terlihat ya, Bu? Entah ya. Belum. Kali ya. Coba Ibu deh. Nah. Ini adalah sertifikat. Sudah. Oh, di mana? Oh, dia mau dia di Marleni M. awalah. Sebagai dosen tamu dalam mata kuliah manajemen perpustakaan dan pusat sumber belajar semester 2 kelas A pada program studi manajemen pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 April tahun 2023. Mohon diterima ya, Bu. Terima kasih atas sertifikat yang sudah diberikan. Insya Allah ini sebagai bentuk kerjasama yang menghasilkan amal jariah ya, Bu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Marleni M. Hum selaku pemateri kita pada hari ini. Dan terima kasih pula kepada Ibu Lolita Sari selaku dosen pengampu kita yang telah memberikan atau meluangkan waktunya kepada kita untuk memberikan wawasan ilmu kepada kita. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bisa bergabung dalam perkumpulan kita pada pagi hari ini. Baik, itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marleni. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Leni. Sukses ya. Insya Sama-sama Bu Allah Loli. ke depan
Kita minta nanti sharing lagi, Bu. Insya Allah siap. Ya, Bu Lutfi makasih. juga siap ya kalau diminta buat sharing sama kita di sini. Ya, insya Allah, Bu. Mantap. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sukses semua ya. Sampai ketemu di lain waktu, insya Allah. Amin. Ya. Oke, saya ya sama-sama. Saya mohon izin, mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Loli, maaf, ini absensi. Link Oh ya, absensi nanti Ibu kirim di grup, ya, diisi. Ibu kasih waktu hanya 10 menit. Oke, 5 menit, 5 menit. 5 menit, Bu. 5 menit. 5 apa 10? 3. Ibu, tapi ada yang lagi di jalan mau ke kampus, Bu. Tapi tadi ikut Zoom. Oh ya, oke, siap. Ya, mungkin itu terima kasih ya pada teman-teman semua. Muhammad Aldi, Nurul, dan yang Fatah ya yang bertanya. Dan kemudian ini Ibu nggak tahu nih kenapa ini nggak on cam. Tapi luar biasa perjuangan Anda dan kemudian kerjasamanya untuk menciptakan perkuliahan dosen tamu ini. Terima kasih. Dan untuk berapa tuh Senin depan berarti kita Zoom juga ya, Zoom juga. Tetapi mungkin yang ini aja kali ya, yang kalau nggak ada premium ya biasa aja. Nanti mungkin bolak-balik kita datang gitu ya. Nanti kalau udah mati 40 menit nanti apalagi diulang lagi gitu kali ya, Nurul ya. Iya, Ibu. Karena Senin depan itu adalah apa tuh? Presentasi kunjungan ke perpustakaan ya. Iya kan? Oh, itu Bu, bukannya presentasi kelompok 4 ya, Bu? Senin depan itu pertemuan keberapa? Pertemuan ke-5, Bu. Ke-6. Iya kan, 6 dan 7 kan, 8-nya kan kita UTS. Iya kan? Oh iya. Jadi nanti presentasi kelompok yang kunjungan perpus itu semuanya ya, Bu? Iya, pokoknya pertemuan 6 dan 7. Itu berapa kelompok semua? Kunjungan itu 12 kalau nggak salah, Bu. Iya, kalau nggak salah 12. Kalau 12 berarti 66 ya? Iya, 66. 14, Bu. Ya berarti 77. Moga-moga cukup waktunya nanti. Satu kelompok 15 menit. Ini gabut banget selfie Sahara sih ya. Iya. Aldi. Maaf Ibu, maaf. Ya. Jadi minggu depan, Senin depan berarti 7 kelompok. Terus kemudian Seninnya lagi 7 jadi 14 dan kemudian Senin lagi UTS, ya kan? Iya, Bu. Berarti presentasi yang untuk kelompok 4 setelah UTS ya, Bu? Iya. Betul. Nih, udah dicek. Berarti 4, 5, 6, 7, 8 habis UTS ya, Bu? Ya. Berarti UTS nanti setelah Lebaran, Bu? Ya. Ibu, izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Saya kan survei ke Perpus MP ya, Bu. Tapi kan ya mereka itu lagi ada perombakan kayak kepengurusan gitu. Jadinya katanya belum ada kepala kepengurusannya gitu, Bu. Jadi